Pakai Samsung Galaxy A04 di tengah gempuran Samsung Galaxy A05 yang baru rilis. Kita ke desainnya dulu. Desain Samsung Galaxy A04 masih belum ikutan tren sekarang yang serba flat. Tapi hal ini sih menurutku bagus ya, karena bodinya cenderung membulat, dipegangnya enak banget dan gak terlalu tajam di tangan. HP ini punya ketebalan 9,1 mm dengan berat 192 gram. Secara ketebalan sebetulnya tebel sih, tapi karena bodinya membulat jadi kerasanya tipis dan ringan aja dipegangnya. Finishing backdoornya glossy yang enak dipegangnya, nggak licin juga, tapi nggak enak karena dilihat gampang kotor, gampang baret juga, dan kalau misalnya kotor dan lama nggak dibersihin, itu susah banget hilangnya. Di bagian kiri ada slot SIM yang modelnya triple slot. Di bagian kanan ada tombol power sama tombol volume. Di bagian bawah ada jack audio, mikrofon, port USB Type-C sama speaker. Sementara di bagian atas ada mikrofon kedua yang jadi poin plusnya HP-HP Samsung dibanding brand lain. Di bagian depan ada notch bentuk water drop yang isinya kamera depan 5 megapiksel, sensor-sensor, dan earpiece. Dan tentunya ada layar. Ya iyalah, masa ya iya dong. Plus ada dagunya juga. Kita balik dulu. Di belakang ada kamera utama 50 megapiksel f1.8 sama kamera depth 2 megapiksel plus ada juga LED flash. Di sisi bawah back cover juga ada logo Samsung biar nggak dikira HP mainan. Layar, dari spek kayaknya biasa aja ya. 6,5 inch, HD+, 60 Hz, panelnya PLS, tapi in real life layarnya udah oke banget loh. Untuk 720p ini tajam tapi nggak yang wah. Di bawah sang surya juga masih kelihatan, ada auto brightness walaupun kadang-kadang sering ngaco ya. Plus didukung multi touch 10 jari. Udah oke banget sebenarnya buat daily use, walau kadang-kadang bagian pinggir layarnya agak kurang responsif. Kadang-kadang aja kok. UI-nya gimana? Bagus banget lah, karena pakainya kan One UI. Simple, good looking, fiturnya juga nggak berlebihan, stabil, smooth, plus nggak ada iklan. Salah satu UI favoritku sih ini. Cuma di sini yang dipakai adalah One UI versi core. Ada beberapa fitur yang mau nggak mau sih harus dipangkas, kayak secure folder, Knox, screen record, dan lain-lain. Sisanya sama, plek ketiplek malahan. One UI yang dipakai versi 5.1 based on Android 13 dengan janji 4 tahun software update. Nice. Lanjut ke performance. Nah, ini nih bottleneck-nya. Pakai MediaTek Helio P35 12 nanometer yang speednya kenceng sih, 2,3 GHz. Tapi core-nya masih Cortex A53 yang slow tapi konsumsi dayanya hemat. Dari karakteristik chipsetnya, HP ini jelas kurang cocok buat aktivitas gaming berat atau editing video yang resolusinya gede. Kadang juga kalau udah cukup lama dipakai, bodi belakangnya kerasa lumayan anget. Untungnya kalau buat aktivitas harian yang ringan ke sedang sih aman-aman aja ya, walau nggak segegas HP lain yang chipsetnya lebih tinggi. Performance HP ini didukung sama RAM 4 GB dan storage 64 GB tipe eMMC. Multitaskingnya lumayan bagus tapi nggak spesial lah. Lanjut ke bagian kamera. Setup kamera belakangnya ada dua, 50 megapiksel f1.8 sama 2 megapiksel depth. Hasil fotonya di cahaya terang mostly bagus, warnanya natural, terang juga fotonya. Plus detail juga masih dapat. Kekurangannya kadang-kadang kontras kameranya terlalu pekat di kondisi tertentu. Gampang blur, plus shutter speednya agak lamaan sih menurutku. Di cahaya gelap hasil kameranya biasa aja, noise ada, detail kurang, tapi fotonya cukup terang sih. Sayang banget di sini belum dikasih night mode. Hasil kamera depannya juga kurang lebih sama, tapi lebih soft. Mungkin karena resolusinya kali ya yang cuma 5 megapiksel. Hasil perekaman video kamera belakangnya sih cukup ya. Di cahaya terang bagus, detail, warna dapet, mikrofonnya juga nangkap suara dengan baik. Cuma sayangnya belum ada stabilisasi aja. Nah, yang ngebug tuh perekaman video kamera depannya. Secara gambar sih bagus ya, cuma videonya kayak kesendat.
sering patah-patah dan frame rate-nya tuh suka turun. Jadi buat vlogging kurang cocok ya. Iya, ada dinosaurus. Lihat tuh kepalanya. Ih, panjang banget kepalanya. Kayaknya Brontosaurus itu tuh. HRV. Oh ini ya. HRV. Coba kira-kira kedengeran apa enggak videonya. Rada patah-patah ya. Cedat video deh. Baterainya gimana nih? Kapasitasnya 5000 mAh, daya tahan baterainya oke, cukup buat seharian. Itu pun masih sisa. SOT-nya dapat 4-5 jam, tergolong cukup lah. Chargingnya aja nih yang PR karena output chargernya masih 15 watt. Terakhir, sensor biometrik. Di sini sayangnya nggak ada fingerprint, cuma ada face unlock yang untungnya cepat dan di kondisi gelap juga masih lancar. Kesimpulannya HP ini cocok buat user yang budgetnya di bawah 1,5 juta tapi nggak mau ribet buat take step buat matiin iklan. Cocok juga buat yang suka foto-foto dan video pakai kamera belakang dan penggunaan hariannya cuma aktivitas ringan. Buat yang cari performance, daya tahan baterai bagus sama vlogging pakai kamera depan, kayaknya kurang bijak ya kalau ambil HP ini sebagai daily driver.